Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dava Lopez. Saya akan membawakan materi yaitu seni peran. Yang pertama, pengertian seni peran. Baiklah, sebelum masuk ke dalam seni peran, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan seni peran. Seni peran merupakan salah satu unsur terpenting dalam pementasan teater. Seni peran secara etimologis dalam bahasa Inggris berasal dari kata to act, yang berarti berbuat, bertindak, melakukan, atau berbuat seolah-olah menjadi di luar dirinya. Nah teman-teman, dari kata to act lahirlah istilah aktor dan aktris. Aktor digunakan untuk penamaan pria, sedangkan aktris digunakan untuk penamaan wanita. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa hal unsur penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu adanya kerja keras. Adanya kerja keras yang dibangun oleh sutradara dan juga pemain akan menghasilkan irama yang bagus. Yang kedua, yaitu menghindari terjadinya kesalahan pemilihan tokoh. Yang dimaksud adalah yaitu seperti berlebihnya acting atau kekurangannya ekspresi. Yang ketiga, yaitu adanya keberanian untuk mencoba dan gagal. Karena seperti kita ketahui, kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Kemudian adanya wawasan dan juga mudah bergaul dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu yang kelima, kita tuh harus percaya diri dan kita harus mengetahui potensi tentang diri kita sendiri, baik kekurangan diri kita maupun kelebihan diri kita. Itu harus kita ketahui. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam ciri-ciri seni peran rakyat dan juga istana. Yang pertama, seni peran rakyat itu tidak memiliki naskah tertulis atau disampaikan secara bagal. Sedangkan seni peran istana memiliki naskah tertulis yang bersumber dari cerita Ramayana. Yang kedua, seni peran rakyat bergaya komikal atau sederhana. Sedangkan seni peran istana bergaya agung dengan latihan dan persiapan yang sangat matang. Yang ketiga yaitu seni peran rakyat mengutamakan fungsi adat istiadat atau bersifat menghibur, sedangkan seni peran istana mengutamakan seni adiluhung yang baku. Yang keempat yaitu seni peran rakyat menggunakan bahasa daerah yang bebas, sedangkan seni peran istana menggunakan bahasa yang ketat. Yang kelima yaitu peralatan. Seni peran rakyat menggunakan peralatan yang sederhana atau seadanya, sedangkan seni peran istana menggunakan peralatan yang sangat rumit atau sedikit rumit dan juga sangat glamor atau mewah. Yang keenam yaitu seni peran rakyat mengutamakan kekerabatan atau kebersamaan dengan mengadakan tanpa jarak dengan penonton, sedangkan seni peran istana yaitu bersifat khusus atau kekeluargaan. Kemudian teman-teman, kita masuk ke dalam bahagian kedua yaitu unsur seni peran. Nah teman-teman, unsur seni peran ini ada 9. Yang pertama yaitu lakon. Lakon berasal dari istilah ngalalakon, bogalalakon yang berasal dari bahasa Sunda, sedangkan ngelelakon dari bahasa Jawa, yang berarti melakukan atau melakoni suatu cerita yang dilakoni oleh tokoh utama. Yang kedua yaitu unsur penokohan atau peranan. Nah teman-teman, unsur penokohan ini sangat banyak terbaginya. Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis merupakan tokoh utama atau tokoh yang bersifat baik. Sedang yang kedua yaitu antagonis. Antagonis merupakan tokoh yang jahat atau lawan tokoh utama. Nah teman-teman, lanjutannya yaitu nomor 3 yaitu detragonis. Detragonis merupakan tokoh yang berpihak kepada tokoh utama atau yang baik, yang selalu membantu tokoh utama dalam itikadnya. Nah yang keempat yaitu foil. Foil merupakan tokoh yang berpihak kepada tokoh yang jahat atau antagonis, yang selalu membantunya. Yang kelima yaitu tetragonis. Nah tetragonis ini teman-teman merupakan tokoh yang tidak membantu satupun atau bersifat netral. Kemudian ada confident. Confident merupakan tempat pengutarannya tokoh utama. Kemudian ada raisonneur, yaitu tempat corong bicaranya pengarang. Dan yang ke-8 yaitu utility, yaitu tokoh yang bisa membantu baik dari segi hitam maupun putih. Yang ketiga yaitu unsur tubuh. Tubuh dengan seperangkat anggota badan dan juga ekspresi merupakan salah satu unsur penting dalam pementasan teater.
yang harus kita latih supaya memiliki kekuatan yang cukup atau stamina yang cukup, kelenturan tubuh, dan juga kepekaan tubuh. Kemudian masuk selanjutnya yaitu unsur suara atau bunyi. Suara atau bunyi yang berasal dari indera mulut maupun hidung sangat berguna atau sangat berpengaruh dalam seni peran yang memiliki unsur yang sangat penting. Fungsi unsur suara tersebut adalah untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat pesan dengan cara bahasa verbal maupun pengucapan. Kemudian unsur penghayatan. Unsur penghayatan yaitu penjiwai yang dilakukan oleh pemain di atas pentas dan juga mengisi suasana hati dengan kedalaman sukma yang digali pemain di atas pentas. Kemudian ada unsur ruang. Unsur ruang merupakan unsur yang menunjukkan ruang imajiner yang dipengelola oleh tubuh dengan jarak, rentang tangan, dan juga seluruh anggota badan. Kemudian unsur kostum. Unsur kostum merupakan semua peralatan yang digunakan di badan atau yang menempel yang berfungsi untuk memperindah tubuh di atas pentas. Kemudian unsur properti. Nah, unsur properti ini teman-teman adalah semua yang digunakan baik menempel di badan maupun tidak menempel yang berfungsi untuk memperkuat watak karakter di atas pentas, seperti contohnya teman-teman yaitu yang pertama payung, pedang, dan lain-lain. Kemudian ada unsur musikal yang terakhir. Unsur musikal yaitu unsur yang pengisi, penguat, dan juga pembangun suasana di atas pentas dengan meliputi irama suasana hati pemain dan juga membangun latar dari suatu acara tersebut. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam pembelajaran ketiganya yaitu teknik seni peran. Yang pertama yaitu olah tubuh. Olah tubuh merupakan praktik pengolahan tubuh atau latihan tubuh agar tubuh kamu mempunyai stamina yang bagus, kelenturan tubuh, dan juga keseimbangan tubuh. Stamina yang pertama yaitu stamina yang dimaksud adalah kekuatan, bagaimana cara kamu agar tubuh kamu memiliki fisik yang kuat. Kemudian stretching atau kelenturan merupakan melakukan pemanasan agar otot-otot kamu menjadi lentur. Kemudian yaitu keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh yang dimaksud yaitu bagaimana cara otak kamu menyeimbangi kekuatan dengan tubuhmu. Kemudian yang kedua yaitu olah suara. Olah suara merupakan praktik latihan atau elemen-elemen suara yang harus dikuasai seperti artikulasi, intonasi, dinamika, dan juga kekuatan. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pembicaraan atau jelasnya bicara. Kemudian intonasi. Intonasi merupakan irama bicara supaya pembicaraan tersebut tidak monoton atau datar. Kemudian yang ketiga yaitu dinamika. Dinamika merupakan cepat lambatnya bicara, seperti terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun sedang. Kemudian kekuatan. Kekuatan merupakan keras lambatnya dalam pengucapan suatu kata yang baik seharusnya yaitu dilakukan dengan cara sedang saja. Kemudian masuk kepada yang ketiga yaitu olah rasa. Olah rasa merupakan suatu latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama latihan. Yang pertama yaitu teknik konsentrasi. Teknik konsentrasi tersebut merupakan gerbang yang sangat mengatur dalam segi peran yaitu dalam kelancaran pembuatannya. Kemudian penginderaan. Penginderaan yaitu kemampuan suatu tubuh dalam merasakan sesuatu yang dirasakannya. Kemudian ada kepekaan rasa, dan selanjutnya ada imajinasi. Imajinasi yaitu daya hayal yang harus diperlukan dalam pembuatan seni peran, yaitu seperti daya hayal seperti hayalan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu ruang. Ruang merupakan tempat bermain dengan peralatan dan juga set dekorasi di atas pentas. Yang pertama blocking. Blocking merupakan latihan yang mendukung elemen artistik di mana pemain harus memiliki kepekaan ruang. Kemudian movement. Movement yaitu bergerak atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian busines. Busines atau bisnis merupakan cara pemain dalam membunuh rasa bosan dalam waktu luang. Yang terakhir yaitu leveling. Leveling merupakan urutan pemain tinggi rendahnya di atas pentas.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pembicaraan, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.